Beberapa tahun terakhir, industri film horor Indonesia semakin menggeliat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa film horor yang laku di pasaran dan jumlah penonton yang mencapai jutaan. Di tahun 2024, film-film horor makin disukai oleh penggemar film, khususnya mereka yang suka dengan sensasi menegangkan dari genre satu ini. Setelah rilis dua film besar yaitu Badarauhi di Desa Penari dan Siksa Kubur yang sekarang masih tayang di bioskop. Nah, di awal bulan Mei, ada satu film horor yang cukup diantisipasi penayangannya, adalah film Vina Sebelum 7 Hari. Film Vina Sebelum 7 Hari adalah film bergenre horor kriminal yang diadaptasi dari kisah nyata yang sempat viral pada 2016, yang akan menceritakan tentang pembunuhan seorang gadis asal Cirebon yang bernama Vina. Ya, film Vina Sebelum 7 Hari baru saja merilis trailernya yang cukup bikin penasaran gua guys. Biar kalian tahu, film Vina Sebelum 7 Hari ini sudah mendapatkan izin dari keluarga Vina, dan keluarganya turut andil dalam pembuatan film ini juga. Diproduksi oleh The Company dan disutradarai oleh Anggi Umbara. Film Vina Sebelum 7 Hari diisi oleh sederet aktor dan aktris kawakan tanah air. Bahkan aktris cantik Naila Deni Purnama yang sebelumnya berperan di film Siksa Neraka kembali dipercaya untuk memerankan sosok mendiang Vina. Tak hanya itu, ada pula berbagai nama-nama lainnya, seperti Yusuf Mahardika, Giselma Firmansyah, Delia Hussein, Fahad Haidra, Ridwan Kainan, dan Imron Ismail. Serta terdapat juga aktor dan aktris senior, seperti Septian Dwi Cahyo, Priti Moti, Ninik Arum, hingga Lydia Kandau. Jadi film ini menampilkan kisah hidup Vina, seorang gadis cantik yang sekolah di sebuah SMA di Cirebon. Sebelum ia meninggal, ternyata di sekolah Vina sering dibully oleh teman-temannya. Kejadian naas pun terjadi. Ketika itu, Vina dan kekasihnya yaitu Eki ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang mengenaskan. Awalnya pihak keluarga menduga Vina dan Eki tewas karena kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi selang beberapa waktu, polisi menemukan banyak kejanggalan dan memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hal itu karena di tubuh Vina terdapat luka akibat pukulan dan luka lainnya yang membuat polisi curiga bahwa Vina bukan tewas karena kecelakaan. Ada luka-luka yang gak wajar, Pak. Nah, selang 6 hari setelah kematian Vina dan Eki, salah satu sahabat Vina yaitu Linda meminta keluarga Vina agar datang ke rumahnya. Dalam pertemuan itu, tiba-tiba saja Linda mengalami kesurupan. Ternyata arwah Vina lah yang merasuki Linda. Seperti kejadian aslinya, melalui perantara tubuh Linda, Vina lantas menceritakan kronologi kematiannya. Kematian Vina bukan karena kecelakaan, tetapi karena diserang oleh geng motor. Arwah Vina mengungkapkan bahwa saat itu Vina dan Eki diserang oleh 12 anggota geng motor. Disinilah Vina mulai disiksa secara brutal dan diperkosa oleh anggota geng motor tersebut. Konon peristiwa ini ternyata sudah direncanakan oleh Egi dan teman-temannya. Egi merupakan sahabat Eki. Ia pernah jatuh cinta dengan Vina namun ditolak. Dan ia juga tidak menyukai hubungan Vina dan Eki, sehingga merencanakan hal keji itu sebagai bentuk balas dendam. Ada yang belum aku cerita ke apa soal Vina? Yang kabur ke Jakarta itu jangan lupa. Itu anaknya itu. Jujur, sesudah melihat trailer gua masih bingung nih ceritanya bakal gimana. Karena ada scene yang cukup bikin kaget, memperlihatkan karakter bernama Linda yang diketahui merupakan sahabatnya Vina. Tapi mengapa ia seolah akan dibunuh, guys? Tapi ya daripada bingung, kita saksikan aja di bioskop ya. Dalam cerita yang dipenuhi dengan misteri dan ketegangan, kita akan mengikuti kehidupan Vina, seorang gadis cantik yang penuh semangat namun harus menghadapi lika-liku tragis yang mengubah hidupnya selamanya. Dari masa kecil yang penuh kebahagiaan hingga momen yang menghantui di penghujung hidupnya, penonton pastinya akan disuguhi dengan lapisan-lapisan emosi yang memikat.
Cerita film ini akan membawa penonton melalui rentetan peristiwa yang terhubung, mulai dari kisah cinta yang menghangatkan hati penonton hingga tragedi yang memilukan. Kisah Vina tidak hanya memperlihatkan perjuangannya menghadapi pelecehan dan perundungan, tetapi juga upaya keras keluarga dan teman-temannya untuk membawa keadilan bagi kematian tragisnya. Dengan latar belakang kota Cirebon yang autentik, film ini mempersembahkan pengalaman yang mendebarkan serta menyentuh hati. Dari sudut pandang sinematik, lokasi-lokasi syuting di Cirebon digunakan dengan cermat untuk memperkuat kedalaman cerita, menciptakan suasana yang benar-benar terasa nyata. Setiap adegan, mulai dari TKP hingga rumah Vina, ditampilkan dengan detail yang mengesankan untuk memperkaya pengalaman penonton. Nok tahu kok gimana cara ngadepinnya? Gitunya itu tuh. Nurunin dari Abah. Tidak hanya sekadar film horor, Vina Sebelum 7 Hari juga sepertinya menyajikan lapisan drama yang mengharukan, menghadirkan pesan moral tentang pentingnya keadilan, perjuangan, dan kekuatan cinta. Ya, meski diadaptasi dari kisah nyata, film ini sempat menuai pro dan kontra di kalangan netizen guys, karena dinilai dapat membangkitkan kembali rasa trauma, serta mengeksploitasi kesedihan dari pihak keluarga Vina demi tujuan komersial. Namun baru-baru ini hal tersebut sudah dibantah oleh pihak keluarga yang mengatakan mereka setuju untuk dijadikan film supaya lebih banyak doa untuk mendiang Vina. Pokoknya aku mau orang itu dipenjara. Film ini punya pesan moral untuk kita semua, juga menilai kehadiran film ini bisa menjadi titik terang dari kematian Vina. Pasalnya hingga kini proses penyelidikan seakan berhenti begitu saja. Dan kalau gak salah ya, masih ada pelaku yang berjumlah 3 orang belum berhasil ditangkap kepolisian. Itu yang ke Jakarta, jangan lupa. Itu otaknya itu. Untuk tanggal rilis, rencananya film Vina Sebelum 7 Hari bakal tayang pada 8 Mei 2024. Silahkan catat bagi kalian yang nanti bakal nonton, jangan sampai terlewatkan. Itulah sedikit penjelasan dari trailer film Vina Sebelum 7 Hari. Gimana pendapat dari kalian? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Ada luka-luka yang gak wajar, Bah. Tahu di buku dan di belakang. Kabur ke Jakarta itu jangan lupa.